lupa. Lucy ya, wah keren banget. Lucy suaranya keren loh. Saya kayak nonton Indonesian Idol kalau Lucy lagi nyanyi. Terima kasih ya Lucy, saya diberkati loh. Selamat siang teman-teman semuanya. Teman-teman tahu hal yang paling berharga buat saya adalah tidur siang teman-teman. Karena capek kerja gitu ya. Kalau teman-teman lihat saya ada di sini, mengorbankan tidur siang saya, berarti Anda berharga buat saya. Amin. Tuhan saya juga berharga. Teman-teman boleh lihat kanan kirinya, teman-teman boleh lihat-lihat, Saya demen deh pakai yang pink-pink begini nih. Berani tampil beda itu keren ya kan? Asik men. Teman-teman boleh lihat kanan kirinya, terus teman-teman bilang kayaknya ada yang beda deh. 1, 2, 3. Wow. Teman-teman, kata-kata sesimpel itu banyak memberkati orang loh, betul? Kayaknya kurusan ya, haleluya. Kayaknya tambah cakep ya. Kayaknya keren banget gitu. Kata-kata sesimpel itu banyak mengubahkan hidup seseorang, teman-teman. Hari ini saya mau ajak kita belajar tentang menjaga stamina iman dari Roma 10 ayat 17, boleh bantu saya ditampilin. No bukan ini. Dari Roma 10 ayat 17, slide-nya boleh tolong bantu saya. Internet saya udah mati. Saya matiin. Teman-teman apa kabarnya semuanya? Hari ini keren-keren banget ya ampun. Teman-teman, Roma 10 ayat 17, sorry Kak. Saya sambil lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman, kenapa saya mau bawakan ini? Kita itu nggak pernah takut sama pilot yang membawa pesawat dan kita ada di dalamnya, teman-teman. Kalau kita terbang, atau kalau kalian naik Grab, teman-teman nggak mungkin kepo ngerecokin abang Grabnya, bang belok kiri bang ya, bang belok kanan bang ya. Abangnya pasti tahu jalan, betul? Karena ketika kita naik pesawat kita nggak tahu siapa pilotnya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus dari Roma 10 ayat 17. Boleh tolong balikin lagi, back lagi. Ini yang saya ambil temanya. Nah, kita bisa tenang naik pesawat tanpa kenal siapa pilotnya. Lalu kenapa masih resah menjalani hidup padahal tahu Tuhan yang mengatur segalanya, teman-teman. Kita nggak pernah kenalan ketika kita naik pesawat, tanya pilotnya bang lagi, emang naik Grab ya. Pak namanya siapa, lulusan apa, kemudian sudah berapa kali nerbangin pesawat, enggak kan ya teman-teman ya. Teman-teman taunya duduk sampai atau nggak sampai gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah saya sering banget kalau sore itu jalan-jalan sama anak saya Efraim, anak saya yang kedua. Dia itu tipikal penanya. Jadi setiap sore itu jam 4 atau setengah 5 diajak saya jalan-jalan puter-puter. Kira-kira ya 1,5 jam lah jalan-jalan. Dan Anda percaya 1,5 jam itu dia nggak pernah berhenti untuk nanya, teman-teman. Dari tukang cilok, tukang batagor sampai undur-undur ditanya. Pipih undur-undur apaan sih Pih? Wah saya ditanya begitu bawa motor, saya bingung loh teman-teman. Undur-undur apa ini, lupa. Saya ingat saya tuh hewan yang jalannya mundur gitu ya. Hewan yang jalannya mundur Im. Oh iya. Kok kamu tahu undur-undur Im? Iya tadi lihat di YouTube. Oh. Dia kalau kawin gimana sih Pi? Hah kawin? Lagi nggak boleh kawin. Saya sampai sering karena saya ngeblanknya saya suka jawab yang iseng gitu. Lagi nggak boleh kawin Im, nanti ditangkap Pol PP. Emang iya gitu. Jadi sering banget pertanyaan-pertanyaan itu muncul teman-teman. Singkat cerita saya masuk belok ke jalan yang sempit. Dia tanya lagi, Pi kok jalannya sempit? Dia kayaknya belum pernah jalan sini deh Pi. Kenapa jalannya banyak gajlukan Pi? Pokoknya pertanyaannya semua keluar dalam 1,5 jam perjalanan kami. Dia tanya lagi, sampai saya suruh diem kayak papi gak konsentrasi bawa motornya gitu.
Dia diam sebentar, terus dia tanya lagi, Pi tukang rujak Pi ya, kenapa diulek Pi? Ya terserah tukang rujaknya ya kan. Dia yang ngulek kenapa kita, ayam yang kepo kan gitu. Sayang masih kecil. Teman-teman, kadang-kadang kita ini kayak Efraim. Kadang-kadang kita kayak anak kecil yang sering tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih lewat jalan yang berliku-liku Tuhan? Tuhan kenapa sih Tuhan izinkan saya lewat jalan yang besar Tuhan? Kayaknya enak tuh kalau dia, papi maminya uangnya banyak contohnya. Tuhan kenapa sih saya harus ditanya sama guru karena papi mami belum bisa bayaran sekolah contohnya. Tuhan kenapa sih kok ada lewat jalannya banjir-banjiran Tuhan. Kadang-kadang kita sering banget kayak anak kecil ini yang sukanya tanya sama Tuhan teman-teman. Terlalu banyak khawatirnya, betul? Terlalu banyak takutnya. Singkat cerita ketika jalannya belum pernah jalan, dia tanya lagi sama saya, Pih kayaknya di depan ada es krim, ada McD tuh Pih lambangnya katanya. Ya Im, papi gak bawa dompet Im. Ya udah gak apa-apa kata dia. Tapi gak apa-apa kali Pih kita masuk aja. Lah kan papi udah bilang gak bawa dompet. Dia bilang gini, Efraim percaya kok papi bisa beliin. Iman anak ini besar loh teman-teman. Dia tahu pembayaran itu bisa digital, betul bisa pakai OVO, bisa pakai Grab, haleluya. Kadang-kadang ketika kita punya iman kayak anak kecil, kita juga harus tahu kita punya Bapa yang besar teman-teman. Kapasitas kita harus besar teman-teman. Ini penting, poinnya adalah ini. Nah, saya akan jabarkan bagaimana menjaga stamina iman. Hari ini saya nggak lama teman-teman, saya cepat, jadi saya minta teman-teman fokus. Teman-teman jangan fokusnya jangan lari-lari, kita satu frekuensi dulu. Teman-teman jangan main handphone, jangan lihat-lihatan nanti. Saya nggak lama. Oke, teman-teman. Bagaimana menjaga stamina iman? Yang pertama adalah jangan mudah menyerah, teman-teman. Dari Ulangan 31 ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai bersama, ia tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkan. Saya salah copy nih kayaknya, meninggalkanmu. Saya ingat banget ketika saya belajar berenang pertama kali, ada yang gak bisa berenang teman-teman? Ada yang bisa berenang? Saya dulu ketika pertama kali belajar renang, apa tuh? Siap. Ketika saya pertama kali belajar renang, saya diajarin berenang sama papa saya. Papa saya bilang gini, kamu harus percaya sama air itu. Oke. Dulu papa saya hampir jadi angkatan laut teman-teman, cuma gak jadi. Dia berenangnya jago gitu ya. Saya belajar renang pertama kali, dia bilang kayak gini, yang saya ingat adalah kamu harus percaya sama air itu. Air itu adalah teman terbaikmu katanya. Itu ingat banget saya. Ayo belajar kata papa saya. Papa gak akan biarin kamu tenggelam katanya. Tenang aja, pokoknya yakin katanya. Ketika berenang saya coba pertama kali gak bisa, 2 kali, 3 kali juga saya gak bisa, 4 kali. Dia cuma bilang gini, yakin air ini adalah teman terbaikmu katanya. Wow, saya berenang. Pertama saya bisa ngambang teman-teman, ngambang gitu ya. Setelah ngambang, kadang-kadang otak saya ngeblank juga. Saya ngeliatin kayaknya, di bawah dasar air nih ada apa, ada monster kah gitu ya, ada ikan besar kah gitu ya. Seketika saya ngeblank, otak saya nggak sinkron, beda frekuensi, fokus saya lari, saya tenggelam lagi. Yang masih satu frekuensi sama saya bilang, ehem. Nah, teman-teman ketika itu papa saya bilang lagi, jangan takut. Ada papa di sini. Lanjut. Saya belajar berenang lagi, teman-teman. Yang saya tangkap adalah ketika saya rileks,
saya bisa mengambang, teman-teman. Ketika otak saya satu frekuensi dan fokus, saya bisa berenang, teman-teman. Banyak yang menggagalkan fokus kita, banyak yang merubah frekuensi kita sehingga membuat kita tenggelam. Satu yang pasti, dan saya ingat banget dia pernah bilang kayak gini, teman-teman, bapak saya. Yang pertama adalah luangkan waktu sebanyak mungkin di air. Kalau kamu mau bisa berenang, katanya. Yang kedua, sehingga kamu nyaman di dalamnya. Yang kedua, gunakan kacamata renang supaya kamu bisa ngelihat ke dalam air dan itu bisa mengatasi rasa takutmu. Saya coba, teman-teman, saya dibeliin kacamata renang, saya bisa ngelihat ke dasar kolam renang gitu ya. Saya jadi tenang, nggak ada ikan di dalam. Saya tenang, saya berenang lagi. Saya ingat banget 2 pesan papa saya kalau bisa berenang. Yang pertama adalah luangkan waktumu berteman dengan air sebanyak mungkin. Yang kedua, gunakan kacamata renang, katanya, teman-teman. 2 hal ini selalu saya ingat. Dan ketika saya cermati, korelasinya adalah kita harus sering punya waktu sama Tuhan, betul? Sama ketika tadi papa saya bilang di poin pertama, kita harus sering meluangkan waktu di air supaya kita bisa berenang. Ketika kita tarik, korelasinya adalah kita harus sering punya waktu atau quality time dengan Tuhan. Halo? Kita harus bangun kedekatan sama Tuhan sehingga kita bisa mengenal lebih dalam siapa yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita perlu memahami firman kayak kacamata renang ini, teman-teman. Jadikan firman itu kayak nasi, teman-teman, kita makan tiap hari. Bukan kayak kue ulang tahun yang digunakannya cuma 1 tahun sekali, cuma Natalan doang, teman-teman. Jadikan firman ini kayak kacamata renang, kita bisa fokus ngelihat sesuatu yang ada di dunia ini, teman-teman. Halo? Anak saya yang besar Evander itu, dia tipikal pengamat logik, teman-teman. Jadi ketika saya ganti parfum, dia pasti tahu, kayaknya ganti parfum nih, gitu. Kenapa dia bisa tahu saya ganti parfum? Hubungan saya dekat dengan dia. Kalau hubungan saya nggak dekat, mungkin dia nggak tahu, teman-teman. Halo, begitulah quality time yang dibangun ketika kita mau bangun hubungan sama Bapa, teman-teman. Sedekat itu. Dia sampai tahu parfum yang saya gunakan ganti, teman-teman. Haleluya. Seperti itulah Tuhan maunya sama kita. Kita bangun quality time sama Tuhan. Mari kita koreksi siapa yang kalian temukan pertama kali ketika kalian ketemu masalah, teman-teman. Apakah game? Apakah orang tuamu? Apakah pasanganmu? Apakah teman komselmu? Atau Tuhan? Haleluya. Mana ya? Oke. Jadi menjaga stamina iman, yang pertama adalah buang jauh-jauh kata menyerah, teman-teman. Ketika kita mau bisa berenang, yang pertama kita harus bersahabat dengan air. Yang kedua, kita menggunakan kacamata renang supaya fokus kita tepat, teman-teman. Yang kedua adalah memiliki pendamping di dalam Tuhan. Pelatih itu selalu hadir, betul? Dia selalu ada ketika kelas sesi latihan, teman-teman. Dulu ketika saya mau latihan berenang, papa saya selalu ada di depan atau di belakang. Ayo bisa, pokoknya sampai ke sana. Ketika saya mulai tenggelam, dia ambil naik. Tapi enggak sedikit juga saya sengaja ditenggelamin, teman-teman. Supaya apa? Supaya tahu rasanya tenggelam dan kita bisa survive di dalam air, teman-teman. Kadang-kadang Tuhan juga mau kayak gini. Kita sering ngelihat kok kayaknya setiap masalah kita Tuhan nggak ada. Teman-teman, saya cuma mau kasih tahu, ketika engkau tidak melihat Tuhan ada di belakang,
percayalah Tuhan sedang memimpin di depan. Saya ulangi teman-teman. Ketika sering banget kita ketemu masalah, orang tua kita ketemu masalah, dan kita melihat ke belakang seakan Tuhan gak ada. Saya cuma mau kasih tahu Tuhan sedang memimpin di depan teman-teman. Tuhan sedang buka jalan yang tertutup. Tuhan buka semuanya jalan-jalan yang tertutup. Saya percaya ketika ada lagu Yesus memegang kita dengan tangan kanannya, teman-teman tahu ya. Tangan kanan dilambangkan dengan tangan yang lebih kuat, betul? Yesus memegangku dengan tangan kanannya, betul? Saya percaya Tuhan gak sedang main-main teman-teman. Dia pegang dengan tangan yang terkuat teman-teman. Jadi yang kedua adalah memiliki pendamping di dalam Tuhan. Teman-teman boleh masuk ke dalam CF, teman-teman boleh cerita sama kakak-kakak komselnya. Teman-teman boleh cerita sama youth leader atau youth pastor atau gembala sidang, boleh teman-teman. Boleh cerita sama Cici Angel gitu ya. Inilah yang poin saya tentang pendamping di dalam Tuhan teman-teman. Jadi ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik teman-teman. Itu adalah filosofinya teman-teman. Jadi kita harus masuk ke dalam komunitas yang baik. Sehingga ketika kita lemah kita bisa dikuatkan, betul? Ketika kita sedang drop kita bisa di-charge teman-teman. Ini goalnya. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Mengadakan persekutuan dengan Tuhan teman-teman. Jadi yang seperti yang Tuhan mau, kita sering intim sama Tuhan teman-teman. Percayalah ketika kita mendengarkan instruksi sederhananya Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, saat kita ketakutan, kita akan mengambang dan gak pernah tenggelam teman-teman. Halo, kalau kita tarik filosofi renang tadi, kita harus dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Ketika kita mampu mendengar suaranya Tuhan, kita gak akan tenggelam teman-teman. Amin teman-teman. Saya gak lama hari ini, saya undang tim musik untuk naik. Teman-teman tadi udah dapat roti dan anggur teman-teman? Saya diberkati banget ketika saya ambil roti dan anggur perjamuan ini loh teman-teman. Teman-teman boleh, boleh dibagi. Ada yang belum dapat teman-teman? Ada yang belum dapat teman-teman boleh diangkat tangannya. Teman-teman, ini adalah sesi perjamuan kudus. Teman-teman yang yakin dan percaya Yesus juru selamatmu, teman-teman boleh ambil. Saya diberkati ketika saya ambil ini. Ayat ini berkata dari Markus 5 ayat 36. Janganlah takut, percaya saja. Kata ayat ini. Percayanya di bold teman-teman. Teman-teman boleh lihat ayat-ayat yang Tuhan taruh dalam anggur perjamuan ini. Mungkin ini memberkati teman-teman. Teman-teman boleh saya izinkan untuk foto teman-teman. Teman-teman saya izinkan untuk foto. Saya nggak tahu siang ini Tuhan mau berbicara apa teman-teman. Tapi saya percaya ayat ini memberkati saya siang hari ini. Jangan takut, percaya saja. Percayanya di bold teman-teman. Teman-teman tahu di bold berarti penekanan teman-teman. Bold itu dalam Microsoft Office itu adalah penekanan, ditebalkan.
Jadi kata Tuhan adalah percaya, teman-teman. Teman-teman boleh foto, teman-teman boleh upload di media sosialmu, dan imani, percaya itu akan terjadi buat hidupmu, teman-teman. Amin, teman-teman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur, teman-teman. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri, teman-teman. Teman-teman, ada yang belum dapat? Teman-teman boleh buka, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bijaksana, kami mengucap syukur untuk sesi perjamuan kudus ini, Tuhan. Kami percaya ini adalah bentuk refleksi cintanya, Tuhan. Kami percaya dari karya salib-Mu kami boleh diselamatkan, Tuhan. Biar kami boleh merasakan cintanya, Tuhan. Biar kami boleh merasakan anugerahnya, Tuhan. Biar cinta-Mu, firman-Mu boleh hidup dalam setiap hati kami. Dan kami boleh menghidupi firman itu. Dan firman itu boleh terlihat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Dan beginilah kata firman, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari teman-teman buka roti ini. Ini melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan pada malam hari itu. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari teman-teman yang percaya boleh diminum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Teman-teman boleh naikkan syukurmu. Mari refleksikan cintanya Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Bapak, biar roti dan cawan ini boleh memeteraikan setiap kehidupan kami, Tuhan. Biar ini menjadi simbol dan alarm untuk setiap apa yang akan kami lakukan. Kami percaya Tuhan yang hidup dalam hidup kami, Tuhan yang menghidupi setiap hati kami. Ada alarm Tuhan yang berbunyi ketika kami melakukan kesalahan, Tuhan. Kami sudah dimeteraikan oleh darah anak domba. Kami percaya banyak orang yang diberkati dari hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, biar kami boleh tetap menjaga stamina iman kami. Dunia boleh menggoncang, iblis boleh berlomba-lomba mau membunuh kita. Tapi percayalah teman-teman, kita adalah benih. Kita akan terus tumbuh. Sekalipun kita dihimpit, Anda dan saya adalah benih, teman-teman. Bapak, kami meteraikan hidup kami siang hari ini. Kami percaya ada berkat-berkat Tuhan siang hari ini. Kami mau terus maju, Tuhan. Kami gak mau mundur. Kami percaya apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Biar iman kami boleh maksimal, Tuhan. Biar kami terus menjaga api itu.
api perjamuan kudus pada malam hari itu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini. Teman-teman boleh angkat kedua belah tanganmu. Ya, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini hamba-Mu berdoa biar anugerah daripadamu Tuhan, cinta kasih daripadamu, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai turun atas hidup kami Tuhan, turun atas hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya apa yang telah kami dengar dan kami pelajari hari ini itu boleh menjadi pertumbuhan bagi rohani kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih untuk Koyo yang sudah membawakan firman-Mu hari ini, berkati hidupnya, tambah heran dalam pelayanannya. Engkau memakai dia untuk menjadi berkat bagi generasi di mana ia ditempatkan Tuhan. Terima kasih Yesus, segala syukur kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita bubar, ada beberapa pengumuman yang tadinya boleh silakan duduk. Yang di Zoom boleh stay sebentar. Ada beberapa pengumuman yang ingin gue sampaikan. Yang pertama adalah gue mau nyambut dulu untuk coba tengok kiri kanannya. Ada wajah baru kah? Ada teman-teman baru? Kalau ada, yuk kita sama-sama welcome-in. Di sini biasa kita kalau ada teman baru kita bilang jadikan kami apa? Ya, keluargamu ya. Yang kiri kanannya boleh tos atau namaste, nggak apa-apa, silakan. Oke, pengumuman selanjutnya teman-teman, kita jangan lupa untuk persembahan. Bagi teman-teman, persembahan bisa di luar sana. Bagi teman-teman yang di Zoom bisa scan melalui barcode. Yang mau cashless bisa di scan melalui transfer rekening atau bisa di scan langsung, ada tertera kodenya. Dan pengumuman selanjutnya, Chef, kita kembali seperti biasa. Doa malam kita kembali ada. Untuk teman-teman saya mau ngundang yuk. Kita doa malam, kalau kita bisa hadir hari Selasa karena kita udah mulai onsite di tempat ini di SC. Kalau teman-teman yang nggak ada kerjaan, nggak terlalu sibuk atau gimana, ya why not kita sama-sama hadir gabung untuk doa 1 jam, nggak ada ruginya kan, toh dengan kita bandingkan scroll TikTok, apapun itu yang kalian sering scroll, mari kita belajar untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Oke, 1 jam di hari Selasa, jam 7 sampai jam 8 di tempat ini, oke. Bagi teman-teman yang nggak bisa hari Selasa, ada juga hari Senin tapi online. Dan ada juga hari Rabu di Merpati, di gereja Merpati ada online dan juga ada langsung onsite juga. Nah, pengumuman selanjutnya, Chef, kita seperti biasa teman-teman, bagi yang belum tertanam Chef, gue mau banget kita sama-sama yuk join bareng, karena di tempat ini satu hal yang kita percaya, kita adalah gereja sel, artinya kita bertumbuh dalam komunitas Tuhan. Amin. Bagi teman-teman yang belum join, yuk, gue rindu banget. Untuk info lebih lanjut kalian bisa tanya ke customer service yang di sana, enggak ya. Bagian pojok sana untuk teman-teman yang di sini maupun kalau Zoom bisa kontak asirnya, nanti asirnya yang akan menghubungi lebih lanjut, memfollow up lebih lanjut. Oke, dan kita ada sport ministry, teman-teman, setiap hari Sabtu bagi pencinta pingpong kita jam 3 sore sampai selesai, karena yang main hot ya, dibatasin nggak mau gitu. Suka nanti teman-teman kalau yang mau punya hobi pingpong tapi belum punya akses tempat main bisa gabung join mereka. Bagi yang suka badminton ada juga jam 12 sampai jam 3 hari Sabtu juga, itu di Prima, oke? Di Prima di daerah Jelambar. Untuk info lanjut nanti bisa tanya ke gua atau bisa tanya teman-teman yang udah pernah ikut badminton juga. Apalagi sehabis itu jangan lupa tanggal 27 Juni kita bulan ini ada nobar lagi teman-teman. Siapa yang antusias untuk nobar lagi? Siapa yang suka nobar? Siapa yang suka nobar? Angkat tangan. Aduh, oke. Kita mau nobar lagi. Nah, judulnya adalah ini videonya boleh dimati? Sorry. Judulnya kita mau nobar Raya, The Last Dragon. Nah,
Ini kita sama-sama mau nobar lagi, kumpul bareng, have fun bareng. Nah untuk teman-teman yang mau daftar, teman-teman bisa langsung scan barcode kayak kemarin. Bagi teman-teman yang udah join kemarin bisa join lagi, udah pasti tahu caranya. Bagi yang belum tinggal scan barcode, nanti tinggal isi datanya lalu udah terdaftar. Jam 20 di tempat ini untuk jamnya jam 2, benar? Menyusul, untuk jam menyusul ya. Tapi tanggal 27 Juni hari Minggu di tempat ini, free of lunch, free of charge, free tiket. Jadi datang aja kita bareng nonton bareng. Selanjutnya ini bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu kaum yang kaum marginal kita bilangnya. Jadi kita lagi ada event untuk penjangkauan di kaum marginal, membagikan salah satunya dengan membagikan nasi kotak, bekerja sama dengan Badan Imago Dei, pelayanan anak-anak jalanan. Nah bagi teman-teman yang suka atau belum pernah tapi penasaran, gimana sih ngebagiin bakti sosial? Nah ini bukan sekedar bakti sosial, kita ceritain tentang Yesus. Kita bagi kasih sama mereka. Orang-orang kolong jembatan yang biasa teman-teman lihat di daerah Jakarta Utara, pelayanan kita nanti di sana. Nah hari ini hari terakhir untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau donate, melalui dana ataupun melalui bentuk sumbangan, melalui dana hari ini terakhir. Tapi itu ada harganya, ada minimal harga itu 25.000. Jadi satu kotak makanan dihargai itu 25.000. Teman-teman ini hari terakhir untuk kalian yang mau donate. Nah untuk kalian yang mau terlibat langsung bisa langsung nanti bilang ke saya. Nanti saya akan daftarkan teman-teman. Yang bagi kalian rindu pengen ikut bareng pelayanan, terjun langsung ke sananya, ngelihat orang-orangnya, bagiin makanan. Nah why not, kesempatan ini nggak datang 2 kali teman-teman ya. Kalau bisa berbagi kasih kenapa enggak. Itu aja teman-teman, thank you untuk, jangan lupa follow IG kita @gpdkp. Karena ada informasi menarik dan renungan-renungan yang bisa memberkati hidup kalian. See you next time, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday guys.